Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Salam selalu buat keluarga, tetap semangat. Kita akan bicara soal pertandingan big match yang melibatkan antara Liverpool, The Reds menghadapi Arsenal, The Gunners. Ini yang ditunggu-tunggu oleh semua pencinta sepak bola, khususnya bagi The Reds Liverpool dan Gunners Arsenal. Nah, dentuman meriam London ini itu sekarang itu mengerikan bagi siapapun tim yang ada di IPL. Pasca kekalahan 3 kali mereka secara beruntun di awal musim ini dengan kebobolan 9 gol dari Brentford 2, kemudian 2 lagi kena dari Chelsea, 5 kena dari City, total 9 gol tanpa kemasukan. Membuat tim asuhan Mikel Arteta ini oleng, ya, kena turbulensi. Posisi Arteta di ujung tanduk, disebut-sebut out. Tetapi pasca 3 kekalahan itu, mereka menjelma menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan di semua kompetisi. 8 diantaranya mereka menang, mereka tidak kalah di IPL. 6 menang dan 2 imbang. 2 hasil imbang mereka dapatkan melawan Brighton dan juga dengan Crystal Palace. Ini luar biasa. Di antara 8 pertandingan IPL di mana mereka tidak kalah, 5 di antaranya Arsenal itu clean sheet. Ini yang mungkin saja menakutkan bagi siapapun. Bahkan setelah mereka kalah dari Chelsea dalam Derby London, mereka memukul tim tetangga mereka juga, Spurs, dengan 3-1. Nah, sekarang nanti di akhir minggu mereka akan berhadapan dengan tim yang punya lini serang kuat, Liverpool. Saya katakan bahwa meriam London ini terus berdentum, ya, bergema. Ini ketika mereka harus datang ke Anfield, bukan tidak mungkin meriam London ini akan menghantam The Reds yang dalam 2 pertandingan terakhir tidak pernah memenangkan pertandingan. Imbang melawan Brighton 2-2 dan kemudian kalah melawan West Ham United di London. Ya, walaupun di antara itu mereka masih bisa menang di Liga Champions melawan ATM dengan 2-0, tetapi kalau bicara di IPL ini yang harus ada kebangkitan bagi pasukan Jurgen Klopp. Namun kalau melihat sejarah lagi bahwa hampir dalam 1 dekade Arsenal selalu sulit mengalahkan Liverpool. Baik kandang tandang pun mereka mengalami sulit. 6-7 musim terakhir mereka tak berkutik menghadapi The Reds, ya. Ketika ditangani juga oleh Klopp, Arsenal sulit untuk bisa mengalahkan The Reds. Begitu kuat Liverpool ini. Musim lalu dalam home and away dihajar oleh Liverpool. Bahkan 3-1 mereka memukul di Emirates, di markas meriam London ini. Nah, untuk mencegah, ya, untuk menangkal meriam London ini agar tidak berdentum keras, ya, di Anfield, ya. Bagaimana sekarang cara dari Liverpool tentunya untuk bisa mencegah itu? Ini yang harus dilihat. Karena kalau Liverpool menang berarti Liverpool tim pertama yang bisa mencegah mereka setelah kebangkitan mereka dengan 10 pertandingan terakhir tidak terkalahkan di semua kompetisi. Saya katakan tadi ada 8 di IPL. 2 itu terjadi di Piala Carabao. Jadi benar-benar harus berhitung bagi Klopp. Memang kepercayaan diri mereka tinggi, tetapi banyak pemain yang bermasalah tidak bisa bermain. Termasuk Hendo, kapten kesebelasan mereka. Setelah memperkuat timnas tidak ada. Milner juga kita belum tahu bagaimana kondisinya. Mudah-mudahan dia sudah baik-baik saja bersama dengan Naby Keita sehingga lini tengah akan bagus. Juga termasuk kebugaran dari bek kiri Robertson setelah memperkuat tim nasional Skotlandia. Tetapi di tengah ini saya lihat masih ada lah. Curtis Jones masih oke, masih bisa. Fabinho dan mungkin saja Thiago Alcantara yang bisa dimaksimalkan untuk bermain, atau Oxlade-Chamberlain. Memang sudah berlatih adalah Harvey Elliott, pemain muda ini yang cedera saat menghadapi Leeds, dihajar oleh Leeds. Tetapi dia sudah mulai latihan, ikut. Ini ada satu kabar gembira bagi Klopp dan penggemar The Reds, bahkan anak muda ini bisa dimainkan. Tapi menurut saya tidak perlu untuk dipaksakan bermain ketika dia baru pulih dari cedera. Namun di depan kita bisa melihat bahwa Sadio Mane juga masih bermasalah setelah memperkuat Senegal. Jadi kalau tidak ada Mane ini juga apakah akan mengurangi? Saya pikir kalau Yota ada, masih ada Yota.
yang mungkin harus diperhatikan adalah Firmino. Kebugaran Firmino juga yang masih dipertimbangkan di sini. Jika pemain Brazil ini tidak bisa dimainkan, salah satu alternatif adalah mengembalikan Jota ke depan dan di sisi kiri mungkin ada Minamino atau menempatkan Divock Origi bermain di sana dan Jota bermain di posisi Mane. Ya, Divock menggantikan Firmino dan tetap ada Mo Salah di sisi kanan. Jadi mungkin itulah di tengah saya katakan tadi Fabinho, Curtis dan juga bisa Thiago atau Ox. Siapapun saya pikir akan menjadi pertimbangan. Klopp lebih tahu. Di belakang jika Robo oke, masih ada Robo, ada Trent yang lagi bagus-bagusnya bermain bersama tim nasional kemarin cukup oke. Dan Virgil van Dijk tetap akan dimainkan di belakang. Tinggal tergantung siapa pasangannya. Apakah Joe Matip kembali, Konate atau Gomez. Tapi saya pikir Joe Matip yang mungkin bisa dimainkan berpasangan dengan Van Dijk. Nah, Arsenal sendiri pasti tidak mau kalah. Mereka ingin memberikan perlawanan sengit, apalagi dengan kebangkitan mereka. Bagaimana mereka sangat baik. Walaupun selisih gol mereka itu menunjukkan 13-13 karena mereka banyak bobol di 3 pertandingan pertama sampai 9 gol tadi ya. Kemudian sekarang mereka bisa mengejar itu. Sekarang posisi mereka 13-13 dalam selisih gol mereka, berarti 0. Namun mereka akan berhadapan dengan tim yang sangat kuat di lini serang, sangat tajam. Paling tajam di IPL pada musim ini adalah Liverpool, 31 gol. Ini memberikan rasa takut untuk lini belakang Arsenal walaupun mereka punya 5 clean sheet dari 8 pertandingan di IPL musim ini. Tapi mereka selalu kebobolan lebih dari 2 gol ketika harus datang ke Anfield. Ini pasti Arteta lebih tahu. Arteta sudah melihat ini. Lini belakang Arsenal harus betul-betul fokus. Mereka mungkin punya penjaga gawang yang lagi sedang naik daun, Ramsdale. Tetapi 2 wingback mereka, Tomiyasu di kanan dan juga Nuno Tavares harus berhati-hati untuk bisa melihat pergerakan Mo Salah dan juga Jota yang pasti akan mengganggu dari sisi ini. Ya, termasuk 2 bek tengah mereka, Gabriel yang ada di sana dan Ben White harus tetap fokus, hati-hati karena siapapun yang dimainkan oleh Klopp, mau Origi di sana, termasuk dengan mungkin saja Minamino akan main di babak kedua atau Ox yang didorong lebih awal, tetap lini serang Liverpool menakutkan. Berbahaya. Itu saya katakan tadi dengan 31 gol. Ini harus dicermati oleh lini belakang dari Arsenal. Mereka boleh punya 5 clean sheet tetapi Liverpool beda. Mereka selalu sial, ya, tidak mendapatkan hasil yang bagus, tidak bersahabat kalau mereka datang ke Anfield. Dan Liverpool akan mengambil ini. Karena kalau sampai Liverpool kehilangan poin akan sangat sulit juga untuk bisa mengejar Chelsea yang sudah ada di atas. Ya, bagaimana Liverpool sekarang tertinggal dengan 4 poin dari Chelsea. Ya, tetapi Arsenal juga ingin melewati Liverpool. Hanya berselisih 2 di posisi kelima. Kalau Arsenal menang, mungkin Arsenal ada di posisi keempat. Menggeser posisi Liverpool. Ini yang harus dilihat dalam pertarungan akhir pekan ini. Atau di minggu dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Karena itu, ini kesempatan di Anfield harus diambil oleh Liverpool. Karena Liverpool masih 2 pertandingan yang harus mereka amankan di Anfield, ya, termasuk melawan Soton. Jadi kalau mereka menang melawan Arsenal dan Soton, ini akan bagus buat mereka dalam persaingan di track yang benar menuju gelar juara, bersaing dengan City, termasuk dengan Chelsea, dan di sana ada kuda hitam West Ham. Tidak mudah memang kalau melihat bagaimana pergerakan yang sangat bagus dari Arsenal ketika mereka datang ke Anfield, berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Tetapi Liverpool adalah Liverpool, ya. You all never walk alone. Pasti tetap akan bergema di Anfield. Saya katakan ini Anfield. Berbeda tentunya. Musim lalu mereka boleh porak-poranda. Ya, lebih dari 5 kekalahan di Anfield. Ya. Satu hal yang sangat buruk yang dialami oleh Klopp. Tapi Klopp bisa bangkit di 9 pertandingan terakhir. Mereka tidak terkalahkan dan menempatkan diri di posisi 4 besar. Sehingga mereka bisa lolos di zona Champions. Berada di 3 ya. Setelah City dan United saat itu. Di posisi keempat adalah Chelsea. Pasti tidak ada tawar-menawar bagi Liverpool. Mereka akan keluar tetap dengan bermain gegenpressingnya, bermain terbuka. Arsenal walaupun punya kedalaman skuad juga yang oke dengan Aubameyang yang pasti akan dimainkan berdampingan dengan Lacazette. Ini akan lebih banyak menunggu. Tinggal juga tergantung bagaimana lini tengah Arsenal untuk bisa bertarung mengatasi lini kedua dari Liverpool. Mereka punya anak-anak muda yang bagus, Arteta. Masih ada Bukayo Saka di kanan,
Emil Smith Rowe yang lagi bagus-bagusnya. Saat ini udah 4 gol yang dia buat di sana. Juga ada asisnya, kemudian Saka juga bisa melakukan hal yang sama. Di tengah tinggal bagaimana Arteta bisa menempatkan, apakah Sambi Lokonga, pemain muda ini dari Kongo yang bisa ada di atas sana bersama dengan Odegaard, mungkin kita tidak tahu, atau Odegaard akan masuk di babak kedua menempatkan Thomas Partey yang bermain lebih awal, atau Nathan Miles ketika sama seperti ketika lawan Watford, tapi Miles akan duduk di bangku cadangan. Saya pikir lebih oke ketika formasi Arteta ketika saat mereka mengalahkan Leicester dengan 2-0 di King Power, ya, dengan Lokonga dan juga di sana ada Thomas Partey yang bermain dengan Saka dan Smith Rowe ini suatu hal yang sangat kuat yang mungkin saja ditampilkan kembali oleh Arteta. Tapi namun ini akan membuat mereka bekerja keras. Tidak mudah, tidak gampang, dan semua pemain Arsenal tahu bahwa Anfield adalah lain, akan memberikan kengerian buat mereka, termasuk Arteta sendiri. Ini tantangan besar. Kalau mereka bisa melewati ini dengan paling tidak bermain imbang, ini sudah bagus buat Arsenal. Tetapi Klopp tidak akan membiarkan itu, bahwa mereka harus kehilangan poin lagi. Karena mereka harus menang. Ini harga mati buat The Reds untuk bisa mendapatkan 3 poin. Kita akan tunggu nantinya. Kita nantikan pertarungan nanti di minggu dini hari antara The Reds, Liverpool menghadapi Arsenal. Menurut Anda memegang siapa? Tentunya bagi Liverpool, pendukung Liverpool akan mengatakan Liverpool menang. Demikian juga dengan pendukung Arsenal. Ya. Tetapi saya melihat di sini, ya, bahwa peluang Liverpool memang oke, bisa menang dengan 55-45 atau 60-40. Namun bagi Arsenal, hasil imbang sekali lagi sudah merupakan suatu keuntungan buat mereka sebelum mereka menunggu Liverpool pada tahun 2022. Sampai di sini pembicaraan kita dengan pertarungan big match antara Liverpool menghadapi Arsenal di Anfield. Jangan lupa Anda untuk tetap subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai jumpa. Ciao.